Baik, Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali pada sesi belajar bersama Hafex tentang kurikulum Merdeka bersama saya Zulfikar Alimudin dan rekan saya co-trainer Pak Ubaidillah dan Ibu Guru, silahkan perkenalkan namanya. Nama saya Rina Rahman dari SDN 1 Landasan Ulin Barat. Oke, nama depan tadi siapa Bu? Rina. Rina, Ibu Rina. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan ada lebih kurang 5-6 segmen ya. Yang kita akan bahas hari ini adalah tentang capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Ada 3 ya. Karena Bapak Ibu guru SD, maka hari ini kita pilih tingkatnya SD. Dan tadi Bu Rina usul mapelnya English, temanya family time atau playing with family? My family. Oke, temanya my family. Oke. Nah, jadi di sesi seperti ini kita akan membahas sebenarnya kalau dengan tema my family itu ya, apa capaian pembelajarannya? Apa tujuan pembelajarannya? Dan seperti apa membangun alur tujuan pembelajaran sehingga Bapak Ibu guru tahu persis arah yang mau dilakukan dan apa yang mau dicapai dengan pembelajaran itu. Ya, baik. Sekarang kita masuk di segmen pertama. Saya akan buka dulu dengan kata-kata biar mudah brainstormingnya ya. Ini saya buat dulu gini, saya bagi 3. Bu Rina, seperti apa yang Ibu ingin ajarkan pada siswa dengan tema My Family ini? Ya, sebenarnya saya guru kelas, tapi karena kebetulan di sekolah itu tidak mencukupi, jadi guru bidang. Jadi saya makanya agak kurang menguasai tentang Inggris walaupun kelas rendah. Jadi untuk menyampaikan ke anaknya tuh kadang bertanya dulu sama teman-teman yang lain yang lebih paham. Ya. Jadi kalau yang saya pahami di My Family ini, capaian pembelajarannya supaya anak itu bisa mengetahui nama orang tua, nama kakak dan adiknya. Oke. Terus? Mungkin itu saja karena masih kelas 1. Oke, langsung saya bantu ya. Iya. Jadi kan tadi Bu Rina bilang anak itu mengetahui nama orang tua, nama saudaranya, nama saudara. Nah, sekarang saya tanya, tanpa belajar bahasa Inggris bisa nggak mereka tahu nama orang tua dan nama anak, nama saudara? Bisa. Sebenarnya. Berarti apanya yang mau dibangun? Bukan mengetahui nama orang tua. Gitu. Cara menyampaikan. Cara menyampaikan, ya. Cara menyampaikan nama orang tua atau nama siapapun dalam bahasa Inggris. Ya, cara menyampaikannya. Nah, cara menyampaikan, kemampuan anak untuk melakukan itu masuknya di tujuan pembelajaran. Ya. Jadi kita sebutkan sini 1 gitu ya. Pakai English apa Indonesia nih? Bahasa Inggris ya. Know how to name, memberi nama ya, how to name family members. M-nya members. Apalagi Bu yang biasa Ibu lakukan di kelas waktu mengajarkan ini? Paling bertanya sama anaknya kira-kira siapa nama orang tuanya, karena sebagian anak kelas 1 masih ada yang tidak tahu nama ayah dan ibunya. Oke. Jadi dia cuma tahu nama mamanya itu misalnya Mama Rina atau Ayah Rina, dia cuma tahu nama dari dia sendiri, tidak tahu nama lengkap orang tuanya. Saya buat gini aja, help students identify the full name ya. Iya betul. Full name of family members. Gitu. Apalagi? Kalau bicara family itu selain tahu nama, apa yang juga perlu mereka ketahui kira-kira? Bapak Ibu yang lain? Apa? Pekerjaan boleh ya. Ini saya coret dulu, saya tambahin ya. To know the work atau profession. Oke. Make sense gak untuk anak ini kelas berapa? Kelas 1. Wajar ya?
what does your father do? Gitu ya. Oke, apa lagi? Minimum satu lagi. Alamat. Oke, to know address ya, to know address. Oke. Boleh deh. Ayo, kira-kira nih kalau kita satu keluarga itu kita perlu tahu salah satunya apa? Hubungan, relationship, ya. Who is he? Who is she to you? She is my sister, gitu. He is my brother. Ya. Jadi kita bicara blood relationship. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya, ya. Di dalamnya ada grammar dan composition dalam bahasa Inggris yang menjadi media komunikasi. Pertanyaannya, kalau ini anak-anak itu, setelah anak itu bisa lakukan ini, apa capaiannya? Anak itu bisa apa sih kalau mereka mengetahui ini? Gitu kira-kira yang namanya capaian. Itu tujuan. Nah, kalau anak tahu nama orang tuanya, tahu nama saudaranya, tahu pekerjaan ayah atau ibunya, tahu hubungan saudara, anak itu menjadi seperti apa? Apakah anak bisa lebih mudah bergaul? Lebih mudah bergaul nggak anak kalau mengetahui tentang keluarganya? Saya kasih contoh. Seorang anak datang di sebuah ruangan, ditanya, what is the name of your father? Terus dia gini, nggak bisa jawab. Where do you live? Nggak bisa jawab. Itu bisa bergaul nggak tandanya? Tidak bisa bergaul karena dia tidak bisa berkomunikasi, ya. Jadi mungkin tahap awalnya adalah tadi saya sebut satu kata sebenarnya, be able to communicate, ya, with outside family members. Artinya ini adalah bekal-bekal buat siswa kita untuk bisa berkomunikasi. Ya, syaratnya. Kalau dia bisa berkomunikasi, maka dia bisa bergaul. Ya, be able to socialize. Penting nggak anak-anak bisa dua ini? Oke. Apa yang ketiga? Ayo. Bayangkan, minimum satu lagi, anak bisa apa? Bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi, bisa. Suka nggak anak-anak diminta ke depan kelas atau ke depan panggung untuk menyampaikan, mempresentasikan sesuatu tentang keluarganya? Kalau mereka tahu caranya, mampu berkomunikasi, maka kalau mereka ke depan, mereka akan merasa apa? Percaya diri, ya. Jadi be confident, gitu. Nah, ini kita bisa pecah lagi nih, ya. Ini kita udah punya 3 CP, ada 6 nih tujuan pembelajarannya. Sekarang ini bisa cepat ini. Ya, 2 tapping selesai nih kelihatan materi SD nih. Sekarang ATP-nya. Saya ambil satu dulu yang ini ya. To know the name of my friend, ya. 1. Jadi kalau ATP itu, ini saya taruh nomor 4-nya deh gitu ya. 3, 2, 1. Ini tadi ini. Ini tujuannya adalah to know the names, bukan to know how to, ya, tahu cara how to, bukan recite, how to name the names, gimana caranya menamakan, how to state, thank you Pak, how to state, menyatakan, ya, the names of their family.
Semua bisa tahu ini artinya ya, sorry saya tanya ya, nggak ada masalah toh? Ya, nggak ada standar ya? Ya, karena kan belajar bahasa Inggris ini ya, mengetahui cara menyatakan nama dari anggota keluarga mereka. Nah, untuk nyampe ke sini, apa yang pertama kali harus dicapai gitu kira-kira? Apa kira-kira untuk bisa menyatakan the name, atau biasanya gini, my father's name is Abdullah misalnya gitu. Untuk bisa mengatakan itu, apa yang pertama mereka harus kuasai? Struktur kalimat. Ya, struktur kalimat atau kata? Mengetahui struktur kalimat. Oke, saya tulis dulu ya. Saya taruhnya di nomor 3 aja ya. To know the structure of sentence. Kalau untuk anak SD yang paling mudah itu apa dulu mereka? Membaca ya. Jadi kita bilang di sini boleh nggak tahu ya? To read ya. To read a sentence. Oke, saya tahu nomor 2 deh sini, pindah ke nomor 1. To read words, betul? Ya. Kan nanti ini yang dituangkan jadi tahapan. Jadi dengan cara begini kita sebagai guru lebih realistis bagaimana membimbing anak dari tahap awal gitu. Harus ini atau boleh cara lain? Boleh cara lain. Coba mikrofon ke ibu ini yang Mbak, saya panggil ibu ya, kemudahan banget, yang baju jilbab hitam paling kanan ada mikrofonnya. Nah, tolong. Nama dan asal sekolah? Gusti Sala Febriani dari SDN Belitung Selatan 2. Oke. Selain apa yang tertera, atau mau kasih pandangan dulu, apa yang ibu lihat dengan ATP ini? Ada yang mau diubah, ditambahkan? Mungkin dari yang nomor 3 itu terlalu tinggi ya, untuk mengetahui structured text. Soalnya untuk anak kelas rendah biasanya belum mereka bisa menguasai hal tersebut dari kebiasaan atau bahkan dari lagu-lagu, dari penyampaian orang sekitar gitu, kebiasaan. Bukan harus terpaku dengan bagaimana sih dari verb-nya atau macam-macamnya seperti itu. Oke. Jadi bukan mengetahui ya, gitu. Tapi apa? Mungkin kita ganti. Mengenal. Mengenal sama mengetahui. Ya. Jadi mereka selalu masih meniru saja. Ya, meniru. Niru itu bisa kita sebutnya to copy atau repeat. Ya, repeat sentence. Ya. Mereka perlu nggak kita ajarkan dulu bahwa ini this is subject verb? Belum perlu. Ya, mereka tidak perlu mengetahui struktur. Ya, tapi mereka copy aja. Ya, atau mengulangi kalimat. Ya. Kalau lainnya ada nggak? Tadi ibu ada nyebut ini nih, menggunakan video atau apa. Nah itu bagian dari teaching methodnya, metode mengajarnya. Ya, yang kita bahas ini adalah strateginya dulu. Ya, mulai dari harusnya tadi kita berangkat tuh dari sini sebetulnya. Ya. Karena kita mendidik anak kita, siswa kita, bukan ini cuman alat bantu sebetulnya, ya. Karena apakah manusia itu jadi meninggal kalau nggak bisa bahasa Inggris? Tidak. Tapi penting nggak dia mampu berkomunikasi? Gitu, ya. Jadi konsep pendidikan, education itu membangun ini sebetulnya, ya. Baik, akan kita lanjutkan di segmen kedua. Salam guru inovatif.